Hai, welcome back to Putri Kangen Channel. Hai semua, apa kabar sama kalian? Gimana kesehatan kalian hari ini? Pastinya sehat-sehat aja ya, amin. Nah, ketemu lagi sama Putri. Sekarang aku mau membawakan nih cerita yang menarik banget buat kalian dengar. Dan juga pasti kalian penasaran nih apa yang aku akan bawain cerita hari ini. Nah, di Indonesia sendiri banyak banget pabrik-pabrik makanan atau minuman ataupun peralatan dapur yang sudah berdiri, mau di kota Mojokerto, seperti kota Surabaya ataupun di kota Bandung. Kalian tahu sendiri kan, pabrik adalah suatu bangunan industri besar di mana para pekerjanya mengolah benda atau mengawasi mesin dari satu produk menjadi produk lainnya. Nah, kali ini ngomong-ngomong soal pabrik teman-teman, kita akan membahas salah satu pabrik terangker di kota Tasikmalaya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di channel ini. Warga kota Tasikmalaya tidak asing dengan bangunan terbengkalai yang ada di kota Santri satu ini. Warga biasanya menyebutnya dengan bangunan bekas pabrik Engsun. Ex-pabrik Engsun sendiri berlokasi di Jalan Taman Harapan nomor 5, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Pabrik ini dulunya itu perusahaan sitrun terbesar sekitar tahun 1979-an. Nah, di sini salah seorang warga menjelaskan tempat ini dulunya adalah pabrik sitrun terbesar di Kota Tasikmalaya. Nah, kalau misalkan pabrik ini adalah pabrik penghasil sitrun terbesar, kenapa pabriknya sekarang jadi terbengkalai? Ternyata kehadiran pabrik ini diprotes oleh warga hingga berhenti beroperasi. Penyebabnya sebenarnya simpel sih. Produksi sitrun di pabrik Engsun ini tidak ada pembuangan limbahnya. Jadi mereka mengolah sitrun ini dan limbah sampahnya itu dibuang ke selokan-selokan yang ada di rumah-rumah warga. Nah, kayak gitu. Jadi warga itu protes karena baunya itu bener-bener gak enak gitu loh. Dan juga berdampak bagi kesehatan warga sekitar. Adanya unjuk rasa dari warga kota Tasikmalaya ini membuat pemilik perusahaan pabrik Engsun ini memutuskan untuk menutup produksi lalu pindah ke kota Semarang. Hingga akhirnya bangunan ini terbengkalai hingga sekarang. Kata salah satu warga, karena pabriknya itu pindah ke Semarang, karena tidak berjalan dan gak kurus juga ini pabrik, jadilah tempat bermain untuk anak-anak muda Tasikmalaya. Jadi kayak bersuah foto di sana, terus habis itu kayak ya untuk sekedar selfie lah ya, intinya gitu. Untuk kumpul-kumpul juga gitu. Nah, seperti yang kalian tahu nih, kalau misalkan nama pabrik itu kan kadang-kadang nih dari singkatan atau misalkan dari nama keluarga kita, ya kan. Tapi berbeda banget nih sama ex pabrik Engsun ini. Nah, nama Engsun sendiri itu bukan berarti singkatan ataupun nama pemilik pabrik tersebut. Tetapi nama Engsun sendiri diambil karena nama pemilik tanahnya adalah Bapak Engsun. Jadi mungkin pada saat mereka membeli tanah, oh ini punya Pak Engsun. Jadi tidak mau repot untuk cari-cari nama, mungkin ya langsung aja dikasih, oh ya udah karena berdirinya di tanah milik Pak Engsun, mendingan kita namain aja lah jadi pabrik Engsun gitu kan, ya nggak sih? Terbengkalainya bangunan pabrik ini membuat sekitar lokasi menjadi angker. You know angker, ada hantunya, ada demitnya. Nah ya. Tak terhitung banyaknya cerita-cerita mistis yang beredar di tengah masyarakat terkait pabrik yang satu ini. Hingga lokasi kerap dijadikan uji nyali. Uji nyali lagi. Kalian gak capek uji nyali? Nanti kalau kerasukan sendiri, baru tahu rasa nih. Selain jadi tempat uji nyali karena tempatnya yang angker, di siang harinya bangunan pabrik Engsun ini sering banget dijadikan anak-anak mojok atau pacaran. Bahkan tak jarang di lokasi didapati adanya sepasang muda-mudi yang tengah begitu. Pokoknya gitulah ya. Atau hanya sekedar kumpul untuk minum-minum. Jadi banyak banget yang begituan. Terus habis itu
ada yang minum-minum juga gitu. Ternyata di tempat pabrik seperti itu, di tempat bekas pabrik seperti itu, mereka malah bukannya Tahlilan. tahlilan, tapi malah berbuat seperti itu, malah kumpul kebo gitu. Terlepas dari hal tersebut, ex bangunan pabrik Engsun ini juga menyimpan potensi wisata. Ada wisatanya juga cuy. Tak sedikit pula muda-mudi yang sekedar menghabiskan waktunya untuk bersuah foto kayak aku bilang tadi, atau nongkrong di atap gedung pabrik Engsun. Itu di atap gedung apa ya itu? Nggak jatuh gitu? Ini ada beberapa cerita kenapa pabrik itu disebut angker. Nah, pernah kejadian salah seorang warga ternyata terjatuh dari lantai 2 yang akhirnya meninggal dunia di tempat itu. Nah, pada saat itu pemilik tanah menutup salah satu tangga menuju ke lantai 2. Di akses jalan menuju ke lantai 2 itu ternyata ditutup gitu. Jadi kita kemarin berarti kita cuman di sekitarnya aja ya, nggak sempet. Berarti kalau misalkan kita masuk ke ke Engsunnya berarti cuman di lantai bawahnya aja, nggak bisa ke lantai 2 gitu? Maybe. Oh, gitu ternyata. Nah, oke, di tengah video ini ada kisah dari seseorang, salah satu warga ya di sekitar situ. Ini dari namanya sebut aja Pak Ecep ya. Pak Ecep ini adalah merupakan salah satu pekerja di pabrik Engsun sebelum ditutup. Tinggalnya hanya beberapa blok dari samping pabrik. Jadi deket banget nih dari Engsun, ya kan? Rasanya apa? Coba kan ya. Menurut penuturannya, setiap malam akan terdengar suara-suara berisik dari dalam bangunan. Seperti ada banyak orang yang ngobrol dan bekerja di dalam. Pernah satu kali Pak Ecep lewat di depan pabrik tersebut. Saat itu masih siang hari loh. Tapi suasana jalan sepi. Pak Ecep mendengar suara alat-alat berisik seperti ada kegiatan dalam gedung. Jadi kayak kegiatan-kegiatan produksi gitu dalam gedung. Entah itu suara palu, entah itu suara mesinnya atau gimana. Pokoknya ribut lah, seperti adanya kegiatan di dalam pabrik tersebut, ada banyak karyawan misalkan kayak gitu masih bekerja di situ gitu. Karena penasaran, Pak Ecep mendekati gedung tersebut. Perlahan Pak Ecep mengintip saat berada di tanah kosong itu. Ternyata ada sekelebatan bayangan hitam lewat di belakang Pak Ecep. Kok bisa ya? Dia tuh ngelihat dia itu kan ngintipnya ke depan, tapi sekelebatan bayang hitam di di belakangnya dia tahu gitu loh. Dia lihat dari mana gitu. Mungkin ngerasa. Oh, ngerasa ya, harusnya di sini ngerasa dong. Saat melihat ke bagian dalam pabrik dari jendela yang enggak ada kacanya nih, Pak Ecep melihat sosok yang sangat menyeramkan seperti genderuwo. Wujudnya bertubuh besar dan ditutupi rambut lebat di sekujur tubuhnya, seperti manusia yang menyerupai kera, warna kulitnya hitam kemerahan. Melihat sosok seperti itu, Pak Ecep langsung mundur dan segera berlari. Ketika berlari, alangkah terkejutnya Pak Ecep mendengar tawa melengking seperti tawa kuntilanak. Suaranya terdengar jelas, tapi tidak terlihat. Kesaksian lain dari warga sekitar yang melalui pabrik Engsun Dadahat Tasikmalaya ini adalah pernah suatu ketika ia melewati gedung, ia melihat seorang wanita berambut panjang sedang berdiri melihat ke arah depan gedung. Ketika didekati, ternyata wanita itu memiliki muka rata. Aku kemarin lihat bukan muka rata, dia kayak gembel kayak dia tuh kayak bajunya compang-camping, duduk di depan motor dan lagi melototin kita gitu, rambutnya kacak-kacakan. Aku lihatnya kayak gitu sih. Sampai kini pabrik Engsun dikenal salah satu tempat yang terangker di Tasikmalaya. Karena genderuwo, kuntilanak, terus banyak ya di sana yang
sering terlihat, bahkan hantu perempuan bermuka rata pun terkadang muncul juga. Nah, percaya atau tidak, itu terserah kalian ya. Aku punya informasi nih, informasi menarik kita. Katanya sih ya, versi yang satu, versi dua, ini lain ceritanya. Yang pertama katanya ada pekerja di situ terjatuh dari lantai 2. Ada juga yang bilang kalau misalkan di situ ada yang bunuh diri dari lantai 2. Ada juga yang bilang di situ ada pembunuhan. Nah, aku nggak ngerti nih versi 1, 2, 3 ini sebenarnya yang mana yang benar. Kalau misalkan kalian tahu ceritanya, silahkan komentar di bawah ya, yang benar yang mana. Terus juga ada sumber informasi yang bilang katanya di Engsun ini sudah 2 kali menjadi tempat pembuangan mayat. Wah, itu aku nggak tahu dan bener-bener surprise banget untuk aku. Aku barusan dapet informasi ini gitu. Sebenarnya udah lama, cuman sumbernya itu barusan bilang ke aku gitu. Nah, itu bener apa enggaknya aku juga nggak tahu. Pokoknya kalau misalkan kalian tahu, terutama anak-anak Tasikmalaya, coba komentar di bawah bener apa enggak di sana itu memang terjadi pembuangan mayat sebanyak 2 kali. Takutnya semacam bangunan-bangunan kayak gini pasti kan dikait-kaitkan, misalkan gara-gara ini, gara-gara itu, angkernya seperti itu. Nah, aku ngelupa nih ngomong sama kalian. Kemarin aku ke Engsun nih sama 2 adikku lagi ngeliat gimana sih keadaan Engsun. Bagi kamu yang belum tahu nih pabrik Engsun kayak apa, cuman video pendek aja biar kalian tahu gimana sih keadaan Engsun sekarang ini gitu. Gak perlu. Aduh, suasananya gini banget. Ini Engsun ya, nih suasananya suasana Engsun. Maju. Tasikmalaya. Ya maju, aduh gimana gelap atuh. Gelap ya Allah, ya Robi. Maju. Tuh, ya. Aku ini sama si Onel sama si Ola. Ini Onel. Hai Onel. Ini Ola adik aku. Terus ini aku. Hai. Bekas pabrik terigu ini. Ya. Oh, bukan citron ya? Terigu ini. Iya. Oh, bukan citron ya? Oh, gitu. Ya, guys. Kalau misalkan itu Engsunnya di sana tuh. Nah, itu Engsunnya di sana. Kelihatan ya, guys. Kita nggak bisa ke sana soalnya semak belukar. Oke, semuanya terima kasih udah ngikutin cerita aku hari ini. Kalau misalkan kalian ada ide cerita menarik, silahkan komentar di bawah atau langsung kirim aja ke emailku yang satu ini. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan loncengnya biar kamu dapetin informasi video terbaru dari aku. Oke, sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Dadah!